Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini Anda dan saya orang-orang yang berbahagia? Kebahagiaan tidak selalu digambarkan sebagai orang yang sehat, yang sempurna, yang berkelimpahan. Tapi kadang-kadang justru di dalam segala pergumulan kita bisa tetap berbahagia kalau kita punya Tuhan sebagai andalan kita. Kebahagiaan seringkali muncul dalam hati kita, bahkan di tengah segala goncangan kehidupan. Seperti pencipta lagu ini, Fanny Crosby, yang buta sejak 6 minggu dan memiliki banyak pergumulan hidupnya. Namun dia bernyanyi bahagia. Dalam kebutaannya, dia justru menemukan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita bersama-sama menikmati kebahagiaan hari ini melalui Morning Grace. Dan kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, yang belajar menikmati kehidupan bersama Tuhan dalam segala suka dan duka kehidupan. Kami juga ingin menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menambah-nambah lagi hikmat dalam kehidupan kami, supaya pikiran dan hati kami dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama Pak Budi untuk bagaimana kita punya pikiran dan perasaan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin jelas lagi, tidak dipenuhi dengan aneka macam-macam ya. Pak Budi mungkin mau men-sharingkan soal ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Paulus Lee. Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Pagi ini kita akan membaca satu ayat saja dari Yakobus 1 ayat yang ke-5. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Saya izin untuk membacakan untuk kita semua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menegaskan tentang dalam satu persekutuan, mungkin ada di antara kita atau bahkan mungkin kita sendiri masing-masing kekurangan hikmat. Kekurangan hikmat ini seringkali terjadi karena kita hanya menerima informasi saja tanpa harus itu diolah, lalu kemudian itu menjadi sebuah insight, sebuah pengetahuan atau sebuah tanggapan yang sangat implikatif pada orang lain. Dan seringkali hikmat itu lalu kemudian ketika kita mengabaikannya, seringkali kita akan mendengar banyak sekali bisikan dari iblis, di mana iblis akan selalu membisikkan kepada kita setiap saat tentang kebohongan-kebohongan dari hidup kita. Contoh sederhana, seringkali kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena kita tidak mampu atau mungkin kita tidak diberkati. Seringkali iblis lalu membisikkan kebohongan bahwa kamu tidak mampu, kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam konteks ini Rasul Paulus kali mengingatkan, dalam kondisi seperti itu, kekurangan hikmat, maka kita sebagai anak-anak Allah harus memintanya kepada Allah. Bukan mencari yang lain, tapi meminta hanya kepada Allah. Karena dengan memintanya kepada Allah sajalah itu akan kita dapatkan hikmat itu. Nah, seringkali kita mencari hikmat dari orang lain, bahkan kita sangat bergantung pada manusianya, bukan kepada bagaimana Allah memberkati sesama kita. Sehingga dari situ kembali sekali Rasul Paulus mengingatkan hikmat yang benar hanya dari Allah. Dan Allah yang akan terus memberkati dan memberikan hikmat kebenaran itu. Syarat yang lain yang terakhir adalah kita bisa memintanya kepada Allah kalau kita mengenal Allah. Allah akan memberikannya hikmat itu kepada kita kalau kita terus hidup dalam pergumulan bersama Allah. Tanpa kedekatan itu tentu saja kita tidak akan bisa tahu mana hikmat dari Allah dan mana yang tidak. Dan itulah yang seringkali membuat kita tergoda pada bisikan-bisikan suara-suara iblis yang kemudian kita jadikan itu sebagai hikmat. Dan jadinya itu adalah hikmat duniawi yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Demikian saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini untuk terus meminta hikmat kepada Allah apapun kondisi kita.
agar kita bisa terus mengenal Allah dan mencerminkannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Demikian Pak Budi dan sahabat Monike sekalian, kita harus banyak belajar hikmat dari Allah. Bahkan minta hikmat pada Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak, kita bisa jatuh pada tipu daya kebohongan iblis. Ya. Bahkan iblis bisa mengatakan tadi kepada kita, kamu ini jelek, kamu ini menderita, kamu gak punya harapan, Tuhan gak sayang kamu, itu pasanganmu gak cinta kamu, keluargamu berantakan. Pendek kata, kita terintimidasi oleh kata-kata iblis. Dan tanpa sadar kita bisa mengikuti itu. Jadi orang stres, jadi orang uring-uringan, rumah tangga kacau, pekerjaan kacau, kita nggak bersemangat. Karena ada tipu daya iblis di hati kita. Kenapa? Karena kita belajar hikmat dari yang lain tadi ya. Harusnya kita belajar hikmat dari Allah. Karena paling tidak menurut saya ada dua, Pak Budi. Ketika kita mengalami masalah dan kekurangan, Tuhan akan memberi kita hikmat bagaimana kita bertahan, melengkapi kekurangan kita. Bukan lalu menghancurkan hidup kita. Semua orang punya kekurangan. Semua orang punya masa lalu yang buruk. Semua orang punya kegagalan. Tapi bukan berarti kita harus menuruti kata-kata iblis. Udah, hidupmu gak ada artinya. Bunuh diri saja. Hidupmu, keluargamu sudah gak bisa diselamatkan. Hancurin saja. Hati-hati ketika kita gagal. Karena Tuhan ingin kita bangkit. Sebaliknya, hati-hati dengan tipu daya iblis ketika kita melihat orang lain. Lalu kita merasa diri kita, wah saya lebih baik dari orang lain. Semua ini adalah kesalahan orang itu. Semua ini adalah sebabnya dia. Lalu kita mudah menghakimi orang lain. Hati-hati dengan kebohongan iblis menganggap diri kita orang hebat. Wah, membuat kita lupa diri. Lalu biasanya orang demikian jatuh pada keangkuhan dan jatuh dengan bermacam-macam hal-hal yang gak perlu. Nah, bagaimana dengan sahabat Monike sekalian? Hati-hati. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggali hikmat melalui Alkitab? Apakah dengan membaca Alkitab begitu saja kita mendapat hikmat? Atau bagaimana Pak Budi? Supaya kita mendapat sari hikmat dari Alkitab. Ya, pengalaman hidup saya, saudara-saudara sekasih, saya juga boleh dikatakan baru untuk terus mengenal hikmat Tuhan mencari dari Alkitab, firman Tuhan sendiri. Boleh dikatakan baru karena saya baru kurang lebih 5 tahun ini saya mendalami kembali firman Tuhan. Dan rasanya memang berbeda. Pengendalian emosi saya itu kan orang yang meluap-luap begitu ya, dan seringkali ketika saya tidak diingatkan atau tidak ada suara-suara yang mengingatkan dan suara itu adalah saya teringat dari firman Tuhan, maka seringkali saya lepas kendali biasanya, dan itu kemudian dalam waktu sekarang saya bisa, ya semoga terus bisa mengontrol diri begitu ya. Nah, untuk bisa memahami firman Tuhan itulah caranya bagaimana, ya terus kita terus berusaha. Dan persekutuan, sekali lagi persekutuan itu sangat menolong. Kita tidak bisa mencari hikmat sendiri dengan membaca firman Tuhan seperti yang dikatakan Pak Paulus tadi. Dengan hanya membaca lalu kemudian kita mengabaikan, tidak bisa. Kita harus butuh perenungan dan kita perlu membagikan. Dan di dalam persekutuan itulah media yang bisa baik untuk menolong kita. Gitu. Ya, jadi kita perlu usaha juga ya. Memperoleh hikmat. Tidak sekedar Tuhan minta hikmat, Tuhan seolah kita lalu terisi hikmat ya. Jadi orang juga perlu usaha membaca Alkitab, bersekutu, mendengarkan khotbah, renungan, membaca, merenung, dan yang paling penting adalah menghayati setiap hari, memperjumpakan firman dengan hidup kita sehari-hari. Karena itu sahabat Morning Grace, Filipi 2 ayat yang kelima mengingatkan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biarlah oleh hikmat Tuhan, hati pikiran kita makin seperti Kristus. Dan dengan mengerti hati pikiran Kristus yang diberitakan oleh firman Allah, kita juga belajar menilai diri kita dengan lebih baik. Bahwa Yesus sayang kita, karena itu kita harus sayang orang lain. Yesus mengampuni dosa kita, maka kita harus mengampuni kesalahan diri kita sendiri. Kegagalan kita, jangan sampai tertipu daya iblis yang ingin menghancurkan kita. Dan mari kita juga sayang dan mengasihi orang lain. Karena Tuhan merindukan kehidupan yang harmonis dan damai, sementara iblis ingin merusak hubungan dengan menghancurkan kehidupan yang baik. Karena itu sahabat Morning Grace, jaga hati kita, penuhi hati pikiran kita dengan hikmat Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya hikmat Tuhan terus memenuhi hati pikiran kami. Berikan kami tidak lelah untuk terus belajar dari firman-Mu.
mendengarkan perenungan-perenungan, membangun diri kami, membersihkan hati pikiran kami, supaya firman-Mu itu terus terdengar di hati yang paling dalam perjalanan hidup kami. Terus firman-Mu kiranya mengawal bagaimana kami berkata-kata, bersikap dan bertindak. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan jadi orang yang berbahagia, sahabat. Mana guys, kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Ku berbahagia.